Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan sekali-kali kami tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita dapat dipertemukan lagi walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Untuk kali ini aku mau membahas tentang dosa meninggalkan sholat 5 waktu dan yang lebih besar ya dari dosa berzina. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti tahu bahwa sholat adalah perkara yang amat penting. Bahkan sholat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak. Namun, realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda. Kalau kita melirik sekeliling kita, ada saja orang yang dalam KTP-nya mengaku Islam, namun biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini. Mungkin di antara mereka ada yang hanya melaksanakan sholat sekali sehari, itu pun kalau ingat. Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu, yaitu sholat Jumat. Ada yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya ingat dalam melaksanakan sholat dalam setahun cuma 2 kali atau 1 kali, yaitu ketika sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha saja. Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini. Banyak yang mengaku Islam di KTP, namun kelakuannya semacam ini. Oleh karena itu, untuk bahasan kali ini yang singkat ini, kami akan mengangkat pembahasan mengenai hukum meninggalkan sholat. Semoga Allah memudahkannya dan memberi taufik kepada setiap orang yang mendengar pembahasan ini. Islam ditegakkan oleh 5 perkara yang disebut rukun Islam, yakni membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mempunyai kemampuan. Setelah mengakui diri seorang muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kewajiban pertama dan utama yang harus dilaksanakan adalah sholat 5 waktu. Tanpa melakukan sholat 5 waktu, berarti seseorang telah meruntuhkan keagamaannya sendiri. Sebab sholat adalah tiang agama. Sebagai tiang agama, maka mengerjakan sholat merupakan tanda yang paling nyata apakah seseorang beragama dengan baik atau justru menjadi orang yang kufur. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sholat adalah fardhu ain. Dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum mukallaf, dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam sholat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Karena yang dikehendaki Allah dalam perbuatan itu adalah berbuat itu sendiri sebagai tanda kepatuhannya kepada Allah yang menyuruh. Mengingat sholat 5 waktu hukumnya wajib, maka bila tidak mengerjakan tentu kamu dapat mengalami kerugiannya sendiri. Adapun lebih jauh berikut ini informasi mengenai kerugian meninggalkan sholat 5 waktu beserta penjelasannya akan kami bahas untuk kali ini. Yang pertama, menjadi bagian dari orang kafir. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu yang pertama adalah menjadi bagian dari orang kafir seperti sebuah hadis ini. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah sholat.
Barang siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. HR Tirmidzi. Yang kedua, Allah akan memandangmu dengan marah. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu berikutnya adalah Allah akan memandangmu dengan marah di waktu hisab sehingga daging di mukamu akan meleleh berjatuhan. Maka dari itu, kerjakanlah sholat sebagaimana yang telah diperintahkan. Yang ketiga, tidak diselamatkan di akhirat. Pada hari akhir kelak, segala amal perbuatan manusia akan diperhitungkan termasuk perkara sholat. Sebab sholat menjadi ibadah paling utama dihisab di hari kiamat. Namun, bagi mereka yang tidak menjaga sholat, maka ada kerugian besar yang bisa mengintai di hari kiamat, yakni tidak akan diselamatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka ia tidak akan bercahaya, tidak mempunyai hujah, alasan, dan tidak akan diselamatkan. Di hari kiamat kelak, ia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. HR Ahmad. Yang keempat, meninggal dengan terhina. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu selanjutnya ialah meninggal dengan terhina. Melalaikan sholat tidak hanya akan berakibat fatal ketika di akhirat, tetapi Allah juga akan mengirimkan akibat-akibat saat di dunia seperti kesakitan dan kesengsaraan di saat sakaratul maut. Balasan yang seperti itu meninggalkan kesan buruk di akhir hayatnya. Yang kelima, menjadi penghuni neraka. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu selanjutnya adalah menjadi bagian dari penghuni neraka. Hal ini dijelaskan dalam sebuah ayat Al-Quran tentang umat muslim yang meninggalkan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Quran Surat Al-Mudaththir ayat 42 dan 43. Untuk itulah menjaga sholat 5 waktu secara istiqomah perlu kamu lakukan untuk menghindari menjadi orang yang merugi. Sebab saat di akhirat kelak, maka hanya penyesalan yang bisa terjadi, namun tidak berarti apa-apa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, tidak dikabulkan doanya. Kerugian meninggalkan sholat 5 waktu juga dapat menyebabkan doa-doa kamu tidak dikabulkan. Seperti diketahui setiap manusia tentunya memiliki hajat yang dipanjatkan dalam sebuah doa ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dikabulkannya doa tersebut juga tergantung pada amal perbuatan umat muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, maka mereka memperoleh kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan mereka yang boleh meninggalkan sholat hanyalah 4 golongan, yaitu wanita haid atau nifas, orang gila, anak yang belum baligh, dan orang yang tidak memeluk agama Islam. Jika seseorang lupa mengerjakan sholat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar mengerjakan ketika ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafaratnya, dendanya, kecuali dengan cara ini. Kemudian beliau membacakan ayat, dirikanlah sholat untuk mengingatku.
HR Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.